Musa sebagai utusan Tuhan itu selamat. Ada sekelompok lain yang tidak percaya kepada Musa, dia tidak selamat. Demikian juga hal yang sama kepada pengikut Daud, pengikut Isa, pengikut Muhammad. Zaman sekarang juga kan begitu. Ada orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan, ada yang tidak. Nah, itu tidak selamat. Jadi nanti di padang mahsyar itu dikumpulkan para pengikut-pengikut Yesus, itu akan dikumpulkan. Tapi para penyembah-penyembah Yesus, enyahlah kau pembuat kejahatan, karena Yesus tidak minta disembah. Matius 7 ayat 21 itu menceritakan tentang orang-orang sesat yang menggunakan namanya dia. Ya, itu konteks pemahaman itu pun kita harus memahamin apa basic dasar 721 itu. Ya kan, bukan masalah dia nyembah Yesus atau tidaknya. Ini berbicara tentang orang yang menyalahgunakan apa yang sudah Yesus ajarkan itu. Ya, simpel kan? Aja Kenzo, simpel aja. Umat manakah yang memanggil Yesus Tuhan? Apakah Hindu, Buddha, Islam, atau siapa? Umat yang percaya, Pak. Bukan, Ustaz. Yang memanggil Yesus Tuhan itu apakah orang Hindu, orang Buddha, apakah orang Islam? Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Orang Kristen. Nah, udah berarti Yesus tidak ridho kepada kekristenan, dia tidak mengajarkan kekristenan. Jadi pengikut Yesus betul, tapi penyembah Yesus itu ajaran Paulus. Standby. Ya. Ajaran Paulus juga kan dia nggak salah. Di dalam Galatia juga dia adalah benar-benar emang sampai menjadi martir ya untuk menyelamatkan, untuk memberitakan Injil-Injil yang dia dapat bukan dari manusia, dari Tuhan itu sendiri. Dia dapat semuanya itu dari Tuhan gitu loh. Ini ada dalilnya, cuman saya nggak sebutin. Baik, tambahan lagi ya tadi sedikit nih sebelum ke yang lain, Abi Abdurrahman. Setelah kita tahu siapakah Tuhan yang benar, lalu tahu cara menyembah yang benar, siapa yang memberikan ajaran itu menyembah dengan benar. Kedua, mengenai kitab sucinya. Ya, bicara agama nggak mungkin meninggalkan kitab suci. Perjanjian baru lebih dari 50% itu email-email Paulus. Email-email Paulus ini bukan firman Tuhan. Oke, bisa dipelintir. Oh, dia dapat hikmat dari Roh Kudus. Roh Kudusnya pun bertentangan, kontradiksi. Itu panjang cerita ini. Tapi lanjutlah, Abi Abdurrahman, Bang Imrus, Kak Anas, standby. Baik. Ya, sebenarnya tadi di dalam ajaran kita juga bagaimana cara menyembah yang benar itu. Karena kita sudah tahu ya, Allah kita itu adalah roh. Makanya kita diajarkan menyembah itu dalam roh dan kebenaran. Apa artinya menyembah roh dan kebenaran? Menyembah dalam roh itu adalah kita bermazmur. Satu bermazmur dengan hati, dengan roh. Dan kebenaran apa? Kebenaran adalah firman-Nya. Nah ini gitu. Bang Kenzo sangat fatal ini blunder Bang Kenzo, sedikit aja, gue waktunya dikit soalnya ya. Ketika Islam mau tanya siapakah Tuhan yang benar, ada jawabannya di Al-Quran. Lalu bagaimana cara menyembahnya dengan benar? Siapa yang kita tanya? Apakah kitabnya orang lain? Apakah nabi-nabi terdahulu? Tidak, kita bertanya kepada Nabi Muhammad yang mengatakan sholatlah engkau seperti melihatku sholat. Ketika bicara cara ibadah yang benar, Anda mengambil dari Mazmur yang bukan punyanya kekristenan, itu punyanya Yahudi. Kenzo. Saya paham Pak Ustadz. Walaupun di dalam Mazmur tetap kita percaya. Karena kenapa? Bermazmur juga dalam itu ayat-ayat firman, bernyanyi juga itu semua firman-firman Tuhan juga. Ya kan, kalau kita berbicara Tuhan siapa yang paling benar, pasti semua yang imani pasti punya gua yang paling benar. Kan berbicara seperti itu, kecap siapa nomor satu? Pasti semua bilang yang kecap punya dia nomor satu. Masalah benar nggak benarnya hanya Tuhan yang hakimnya. Masalah liturgi masing-masing kita punya liturgi. Tapi kalau Islam sih nggak pernah jualan ya, jualan agama, apalagi jualan kecap. Masa untuk bicara Tuhan bicara kecap? Kalau bicara Tuhan, bicara cara menyembah yang benar, bicara ajaran itu pulangkan kepada kitab sucinya. Coba baca dari perjanjian baru ya, nggak bisa hidup perjanjian baru tanpa mengambil dari perjanjian lama. Nggak bisa hidup. Al-Quran hidup, nggak butuh siapa-siapa.
Iya, Al-Quran hidup. Harusnya nggak ada masalah. Benar. Tapi Yesus kami Ustaz juga Unggul, hidup gitu loh. harusnya nggak ada masalah kalau mengambil dari perjanjian lama kan. Ya, lanjut. Iya, Tapi lanjut yang jadi tadi aku masalah standby. adalah mereka, Iya, kami ya kan harusnya nggak ada masalah kalau hanya mengambil. Jadi kami mengimani juga bahwa ada benang merah antara perjanjian baru, ada perjanjian lama. Nah, Terus dulu di harus situ, harus. di situ sebenarnya poin Bang Kenzo, di situ poinnya. Iya. Ketika dikatakan mengimani juga, ya kan, tetapi pada buktinya adalah saling berlawanan dan itu adalah pada pokok usul atau fakta awal. Misalnya gini, tadi Bang Kenzo bilang tentang Abi ya, berlawanan menurut Abi ya, pemahaman Abi ya, tapi menurut kita uji Bang Kenzo. Kita uji menurut Bang Kenzo berlawanan atau tidak gitu kan? Iya. Walaupun narasinya tadi tidak berlawanan. Oke. Contoh nih, Bang Kenzo hidup di tahun 65. Oke. Percaya bahwa yang Tuhan itu adalah Yahweh. Ya, yang satu-satunya ya. Oke. Terus kemudian Bang Kenzo itu punya teman, bukan teman sehidup sezaman, tetapi yang mengaku bersama-sama dengan Bang Kenzo. Misalnya saya hidup di tahun berikutnya, ya, lama tahun setelah abad itu. 21 dah. Kita bilang saya kita abad percaya 21 dah. Bicaranya kan gitu sekarang. Ya, saya percayanya karena saya percaya Yesus itu disalib. Ya. Saya nggak bilang Tuhan yang mana, tapi saya percaya Yesus itu disalib. Nah, saya bilang bahwa saya sama dengan Bang Kenzo. Masuk akal nggak? Sama-sama percaya ini. Tapi benarkah itu sama-sama percaya? Ya, ini kan ke iman, Bang. Balik lagi ke iman. Kalau masalah Allah itunya sendiri, ya kita semua ya sama. Asal usulnya ya sama. Ya, kalau udah bicara ini iman saya udah selesai diskusinya, Kenzo. Gue pernah dengar, pernah diskusi sama orang ateis. Udahlah, lu harus beriman. Gue nggak peduli lu beriman kepada kipas angin karena kipas angin memberikan rasa sejuk ketika dinyalakan. Ini sudah bicara iman. Kita coba bicara dalil, Kenzo. Coba dalilnya dulu. Bicara ketuhanan pasti akan bersinggungan dengan keimanan. Itu juga nggak bisa dipungkirin, Pak Ustadz. Kita bicara ketuhanan, mana yang nggak akan bersinggungan? Makanya jangan main lempar. Makanya Bang Kenzo-nya jangan main lempar, bilang ya udah itu kalau masalah iman ya udah. Kalau Bang Kenzo bilang begitu ya Bang Kenzo yang nggak mau bicara dalil. Karena contoh saya tadi ya, itu semuanya ada terdapat di dalam dalil yang berlawanan. Berlawannya menurut pemahaman si Abang, tapi menurut pemahaman satu server kami nggak ada yang berlawanan. Nah, ini kan pola pikir, pola pemahaman. Coba Abang tahu nggak? Kalau Abang bilang berlawanan tidak secara satu server. Iya, Abang buka aja. Menyembah Allah yang orang-orang yang kemudian kami menyembah Allah yang benar. Salahnya di mana? Berlawanannya di mana? Cuman waktu itu Allah belum memperkenalkan diri. Allah yang benar itu harus ditunjuk. Iya, Allah itu sendiri. Allah yang benar itu harus ditunjuk yang mana? Ya itulah, Yahweh benar. Terus Yesus benar. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Kalau Yesus yang non materi sama atau tidak? Yang dulu Yahweh belum memperkenalkan dirinya, sekarang dia memperkenalkan diri dengan namanya Yesus. Bedanya di mana? Yesus sama Yahweh sama nggak? Sama. Yang satu proper name, yang satu generic name. Samanya di mana? Proper name, yang satu generic name. Yang satu proper name, yang satu generic name. Nah, jadi apa bedanya? Berarti yang turun. Berarti beda dong. Nah, di sini orang yang punya kitab suci, Bang Kenzo. Orang yang punya kitab suci yang Bang Kenzo bikin menjadi perjanjian lama, itu kalau dia dengar itu dia marah, dia cari, bisa dia pukul. Terbukti orang yang tidak mengaku. Terserah dia. Ini kan berbicara iman lagi. Dia nggak mengimani bahwa sang manusia, anak manusia itu ada. Gini Bang Abi. Bang Kenzo kan bilang sama. Bang Abi gini. Sekarang Bang Kenzo kan bilangnya sama. Bang Abi, dia nggak mempercayai kalau Yesus itu adalah sang Mesias. Apakah kita harus memaksa dia untuk mempercayai bahwa Yesus itu sang Mesias? Coba Abang jawab.
Sekarang di kitab sudah tertulis bahwa Yesus itu adalah Mesias, juru selamat umat manusia. Sekarang dia nggak percaya Mesias itu bangsa Yahudi itu adalah Yesus amanat. Kita harus paksa dia, Bang Kenzo. Orang-orang Yahudi begini, Bang Kenzo, kita dengar rapi-rapi ya, baik-baik ya. Bahwa ketika dia percaya itu Mesias sekalipun, yang sekarang ini ada orang yang tahu bahwa dia itu Mesias. Oke? Tapi yang dia tidak percaya itu dia itu Tuhan, dia itu Yahweh, itu tidak percaya karena ternyata Mesias itu bukan berarti Tuhan. Jangankan bangsa Yahudi, Bang, ahli-ahli Taurat aja nggak mempercayai dia. Ya nggak, kenapa? Siapa yang percaya selamat, nggak percaya ya nanti lihat hidup kekalnya nanti. Itu berbicara nanti di kehidupan. Aku ulangi, Bang Kenzo. Aku ulangi, Bang Kenzo. Orang-orang yang sekarang justru karena mereka mulai percaya bahwa Yesus ini memungkinkan sekali dia adalah Mesias, mereka bisa terima. Orang Yahudi ada juga yang mulai kalau dia bisa terima. Pelan-pelan. Dengar dulu. Orang Yahudi pada saat Yesus mulai mati, itu mereka mulai berpikir, jangan-jangan dia yang sudah kita bunuh, yang sudah kita usulkan untuk dibunuh itu memang Mesias. Nah, sudah. Makanya mereka kirim Paulus. Yang kirim Paulus siapa, Bang? Supaya gue nambahin dikit dari Abi Abdurrahman. Aku sampaikan. Ya. Makanya mereka mengirim Paulus untuk lebih jauh menyelewengkannya. Kenapa? Karena yang mereka tahu, meskipun mau dijelaskan itu adalah Mesias, tetapi yang mereka yakin Mesias itu bukan Tuhan. Begitu loh Bang Kenzo. Nambahin dikit Kenzo, nambahin dikit. Masalah Mesias nih, masalah Mesias ya. Ada terminologi Mesias ini dipakai oleh Judaism, Kristen, dan Islam. Nah, pengertiannya yang berbeda, memaknainya yang berbeda. Judaism menantikan Mesias itu pewaris tahta Daud yang membebaskan Bani Israel. Syarat-syarat Mesias itu ya adalah raja, punya kerajaan, punya pasukan, dan di bumi, bukan di awang-awang. Lalu harus keturunan Daud. Itu catat dulu. Di Islam ya, di Kristen itu Mesias adalah juru selamat, yaitu Yesus, singkatnya ceritakan gitu ya. Di dalam Islam, di dalam di dalam ntar dulu dong gantian, habis gue baru lu, nanti kita asik diskusinya. Intinya Mesias itu bagi Kristen adalah juru selamat, yaitu Yesus. Kerajaannya di mana? Nanti tunggu ya, gitu kan gitu. Kalau Daud itu kerajaannya di bumi, pasukan ada, istana ada, segala macam ada. Islam asal katanya itu dari masaha, yang mengurapi ya. Mengurapi ini dengan mukjizat yang diberikan Allah kepada Yesus, mulai dari penyembuhan sampai menghidupkan orang mati, biiznillah. Di situ kuncinya, biiznillah, atas izin Allah. Sebab Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Lalu di dalam kekristenan ya, untuk supaya bisa diterima, lalu harus mengambil nubuat dari perjanjian lama, yang satu pun bukan untuk Yesus. Di dalam keyakinan Yahudi, Mesias itu harus yang diurapi atau diminyaki, bahasa Inggrisnya di anointed one, yang diurapi ya. Bagaimana diurapi ini? Siapa yang diurapi? Yaitu imam kepala doang atau raja dari Bani Israel. Ketika Raja Daud diurapi atau diminyaki, di anointed one, yang diminyaki, yang diurapi, itu dengan minyak yang luar biasa mahalnya, rempah-rempah dari berbagai, bukan narwastu itu yang dibeli oleh Maria Magdalena, lalu diminyaki kakinya Yesus dan kepalanya Yesus. Maria ini bukan imam kepala, Yesus bukan raja Bani Israel. Itulah sebabnya supaya seolah-olah menggenapi perjanjian lama, di dalam Gospel Matius ayat 1 disebutkan, inilah silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Abraham.
apakah benar Daud pernah punya anak bernama Yesus? Berarti kan ini hanya silsilah teologis, turun ke bawah sampai Yusuf. Yusuf pun kita imani, atau mungkin hanya orang Islam yang mengimani bahwa Maria mengandung dan melahirkan Yesus tidak butuh lelaki atau suami. Jadi ini hanya untuk diambil seolah-olah Yesus keturunan Daud dari Yusuf, padahal bukan bapak biologis. Ini artinya hanya dicocok-cocokkan supaya masuk. Yesus itu adalah sang Mesias. Makanya Yahudi boro-boro mengaku Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias aja kagak. Yang mengurapi Maria bukan imam kepala. Kerajaannya mana? Ntar ya, tunggu dulu ya, besok ya. Gitu, standby. Oke. Kalau kita bicara Daud, jelas Maryam itu adalah anaknya siapa? Cari aja, ya kan? Anaknya siapa? Salomo, Daud, Salomo, ya kan? Semuanya di situ ada keturunan seperti yang Pak Ustadz ngomong, bukan dari biologis bapak. Kalau bangsa Yahudi, kalau emang ada silsilah begitu, anak angkat pun kalau emang seperti itu sudah jadi termasuk, udah masuk silsilahnya satu dari nggak situ. Nggak bisa. Maria itu Ya, nggak dari apa-apa, garis kalau- keturunannya Lewi, bukan pewaris tata Daud. Pewaris Ya, tata Daud harus minjem numpang sama Yusuf. Gini, emang keturunannya di situ juga disebut dia Yesus itu anak Daud. Seperti seorang yang lumpuh itu berbicara. Anak Daud. Mana buktinya? Daud pernah punya anak namanya Yesus. Kan Maryam itu keturunan dari siapa? Ditarik aja ke sana gitu loh Pak Ustadz. Enggak Ya kena, kan? enggak kena. Masalah dia Ketariknya anointing. Lewi, bukan pewaris tata Daud. Kalau ditarik dari garis Ya, ibu enggak kena. kalau bicara tahta kerajaan, Yesus ini kan kerajaan surga dan dia adalah raja damai. Di dalam Mau ngaku- keyakinan Yahudi, Nggak apa-apa, Mesias itu keyakinan Yahudi raja seperti Bani itu. Israel Jadi saya di ngomong bumi. Pak Ustadz. Di Pak Ustadz bumi, yang bro, disangka di dulu. bumi. Pak Ustadz, saya paham. Biar saya jelasin, Pak Ustadz udah menjelasin, saya juga sekarang menjelasin gitu loh. Ya kan? Nah, emang dia tidak seperti yang Mesias yang mereka bayangkan, seperti yang Pak Ustadz ngomong. Dia maunya dari keturunan Daud, ya kan? Dan kita juga tahu bahwa Yesus itu cari aja silsilahnya, baca yang jelas, dan bagaimana kebudayaan orang bangsa Yahudi seperti apa. Dia menerima seperti itu. Nah, masalah di anointing, arti emang Yesus Kristus adalah Yesus yang diurapi. Di Bukan masalah anointed, waktu Magda- jangan beda, Kenzo. Kalau di Ya, anointing kalau itu dia kata di kerja. anointed, Jadi kalau dia kalau itu anointing. yang diurapi, anointed, Anointing yang diurapi. anointed, Iya, bukan ada anointing. anointed, ada Nah, anointed, ada cakep. anointing. Ada Anointing salah, anointing salah. Yang benar di anointed one, yang diurapi pakai ed. Iya, Kenzo. Ya, nggak apa-apa. Jelas emang dia adalah Yesus Kristus yang diurapi. Masalah Magdalena yang dia pakai minyak narwastu itu, dia mengurapi kaki Yesus, tujuannya buat apa, itu yang bukan nubuatan tentang masalah yang diurapi minyak itu, nggak seperti itu. Tapi Kenzo, kalau tradisi Yahudi seorang istri itu meminyaki suaminya loh kakinya. Kalau di Jawa pakai cuma air beras kencur, tapi kalau di Yahudi itu diminyaki suaminya, perlambang bakti istri kepada suami. Ada ya. Bukan Ada kemungkinan berarti itu nggak? Maria Ada kemungkinan itu nggak, Kenzo? Maria Magdalena Maria meminyaki Magdalena suaminya. bukan, iya. Maria Magdalena mengurapi kaki Yesus bukan berarti ya dia emang itu istrinya Yesus gitu loh, ya kan? Kalau istrinya Yesus, dalilnya sebelah mana bahwa Yesus itu adalah istrinya? Nggak bisa kita mengartikan sebelah sana juga nggak fair gitu loh. Kalau Yesus ciumin Maria Magdalena dengan sungguh-sungguh, ciumin dari bibir, Ayatnya Nggak mana, boleh, Bang? Kenzo. Hukumnya itu kalau Kenzo. bukan mahramnya dirajam bagi hukum Bisa, Yahudi, bisa. dirajam. boleh nggak? Ada ayatnya nggak, Bang? Ada larangan Nggak, orang aku nanya, Yahudi boleh itu nggak? kalau Nggak, bukan maksudnya- mahram bersentuhan maksudnya aja nggak boleh, apalagi menciumi. Maksudnya Magdalena ini menciumi bibirnya Yesus, ada nggak, Bang? Bukan, Abi bilang tadi menciumi dengan mulut. Iya, aku nanya Menciumi dulu, kalau kakinya. Anda boleh nggak?
Iya, Iya, sekarang mulut gitu. sekarang begini, murid-murid aja juga Yesus cuciin kakinya. Ini juga semua orang mencuci Enggak, kakinya. gini Itu loh, kan Bang. bentuk penghormatan. Iya, Bang, Yesus Kenzo. menghormati para murid Kenzo. cuci kakinya, diikuti Kenzo. oleh Paus dari Vatikan sampai sekarang tradisi itu. Cuma Ya, pertanyaannya, seorang perempuan kalau melayani. tradisi Yunani Yahudi ketika meminyaki kakinya itu kaki suaminya yang diminyaki gitu loh. Iya, kita kan di situ kan karena emang ada Itu pengurapan di loh. situ, di kakinya situ diurapin, bukan berarti Cek, kan cek, dia cek, cek. istrinya. Bukan berarti Tadi kita istrinya. tanya Kalau nih kita Profesor mencocok logi, Pakar Penasehat Pasutri ini. Coba kita tanya Profesor Andi. Apakah benar dibolehkan dalam tradisi Yahudi bukan suami istri bersentuhan apalagi menciumi "Mwah," gitu kakinya Yesus? Menurut buku Tatang Sutarman halaman 82 pojok kiri atas, yang saya sudah survei selama ini, bahkan saya datang ke TKP wawancara orang-orang di sana, itu nggak boleh, itu dirajam. Ya, zaman sekarang loh, apalagi zaman dulu sangat ketat bahwa tidak boleh mengadakan aktivitas antara laki-laki dan perempuan bersentuhan seperti itu kalau bukan keluarga dekat atau mahram atau istri. Itu melanggar. Nah, di sini Iya. Yeshua Amasya kalau sebenarnya keluarga dekat yang Sebentar dulu, gimana, sebentar dulu Bang. Bang? Sebentar Iya. dulu Bang. Kalau ingin menyelamatkan Yeshua Amasya dari hukum rajam atau dosa, lebih baik kita mengatakan bahwa itu istrinya, kelar, daripada kita mengatakan itu bukan istrinya. Melanggar banget itu tradisi Yudaisme, nggak boleh itu. Itu kira-kira Tadi pendapat Tatang Sutarman. Iya, iya. Tahu. Tadi Abang bilang ada kalau bukan istrinya atau keluarga dekat. Gitu ya, Bang ya? Keluarga dekat Mahram. ini yang Keluarga dekat itu Mahram. misalnya saudara, Adiknya. Oke. Perempuan, ibunya, ya, gitu. gitu. oke. Berarti bisa juga dong kalau kita menganggap bahwa mereka tuh udah seperti saudara Nggak boleh bilang seperti, nggak boleh. Nggak boleh, Nggak nggak ada boleh. boleh. Nggak boleh ada Nggak kata boleh. seperti, nggak boleh. Misalnya tetangga gua perempuan ya, kita dalam bergotong royong dalam satu RT seperti saudara, tapi dia boleh gua nikahi. Kalau dia itu adik gua ya, keponakan gua itu nggak bisa. Jadi mahram sama orang lain harus beda. Maria bukan mahramnya Yesus. Artinya Jadi kan tidak ada haram narasi- ada untuk narasi. dinikahi Maria. Gini kan ada narasi seperti Pak Ustadz ngomong kalau dia udah diurapin kakinya dia itu udah suaminya. Sedangkan di sini juga nggak ada dalilnya kalau Yesus itu nikah. Gimana kalau begitu- Yesus? Kalau Gue begitu, gue bertanya tadi Kenzo, dulu jangan kepelintir. Izin. Di dalam ya, apa bertanya. ketika Maria meminyaki Iya, tradisi oke, Yahudi oke. itu perempuan yang bukan mahramnya sudah nggak boleh gitu loh. Ini Iya, aja iya, gini paham. kan, so izin. Kalau Ya. ingin menyelamatkan Yesus daripada dosa, ya hanya satu, itu istrinya. Tapi kalau Anda mengatakan itu bukan istrinya, ya Yesus berdosa dan melanggar tradisi Yahudi. Tinggal milih nih, nggak ada pilihan lain. Si Malakama dong, Prof. Bukan. Ya nggak bisa, harus milih harus milih salah satunya. Masalah sabat juga. Jangan ke sahabat Masalah dulu sabat atuh. juga kan. Masalah sabat juga kan ada yang ditentang sama orang Yahudi bahwa pada saat hari sabat tidak boleh ngapa-ngapain. Sebentar. Ya Ya, kalau itu Pak Kenso memasukkan Yesus melanggar hari Sabat beraktivitas, ya lu tambah lagi pelanggaran Yesus dong kalau gitu. Iya, Bukan, dalam bukan. perspektif Satu aja belum Yahudi kelar, berarti tambah lagi berdosa. pelanggarannya. bukan karena Yesus itu hari sabat itu sendiri. Buset, kok manusia kok hari pelaku Bukan Sabat. maksudnya. Yesus itu Gini pelaku loh, Sabat, gini, bukan Bang. dia Sabat. Aduh, Sabat itu dalam pengertiannya. ini muridku ini Ya kan udah lama orang-orang menghilang kok ahli-ahli begini-begini banget Taurat. sih. Ahli-ahli Taurat ini kan dia karena hari Sabat nih begini-begini nggak boleh begitu. Nah bahkan Yesus waktu itu pada hari Sabat juga dia melakukan itu. Berarti lu Lebih tambahin baik lagi mana pelanggaran hari Yesus Sabat? dong. Lebih baik mana hari Sabat sama menyelamatkan orang, kan begitu ada. Tinggal dimengerti aja ayatnya. Kalau orang Yahudi kan emang Oh, seremonial. ya. Begitu. Jadi menurut Kenso, karena ini Dia pemilik keadaan hari Sabat darurat. ini, dia Sebentar Bang. Pemilik sendiri. Bentar dulu Bang, Pak Kenso. Menurut Yeah. Pak Kenso, karena ini dalam keadaan darurat, bolehlah Yesus seperti itu. Kalau Sabat, Anda analogikan ke itu di situ bukan dalam keadaan darurat. Di situ ada party, lagi sedang makan. Habis Bukan, Profesor Andi gue ya. yang menyelamat. Ada Ya, yang menyelamatkan. tar Ada dulu, satu bro, orang. saya belum Ada satu kelar. orang waktu. Ada ayatnya gue lupa nih, Aduh. Bang Handi, ada ayatnya bukan dalam keadaan pesta. Waktu itu hari Sabat dia ada menyembuhkan orang sakit minta apa.
ya kan, nggak boleh melakukan hari Sabat itu. Iya. Saya Itu kan bukan belum pesta, kelar. konsepnya bukan- Tuh, Gini ya, perempuan. kalau untuk Sabat di situ emergensi, memang orang mau makan harus memetik gandum. Anda analogikan ke bagaimana Maria Magdalena meminyaki rambut itu nggak apple to Bukan, bukan, apple. bukan. Dengerin dulu Bukan, dong, bukan. saya kan belum kelar. Iya. Lanjut. Iya, jadi kalau terpotong apa yang mau didengerin, gitu ya. Iya, lanjut Jadi Bang. gebantah aja nanti gitu loh. Ya, lanjut. Dalam Bang. memetik gandum itu Yesus melanggar Sabat karena kondisi emergensi harus memang memetik gandum untuk makan. Oke. Kalau untuk Maria Magdalena datang itu dalam kondisi seperti apa? Nggak ada emergensi di situ. Dalam keadaan Oke. happy, Yesus ada di meja makan. Datang Maria Magdalena membawa minyak nawastu itu meminyaki rambut Yesus, santai di situ. Kalau ini tidak dilakukan, nggak ada masalah. Jadi berbedakan momennya antara pelanggaran Sabat dengan pelanggaran tradisi Yudaisme, gitu ya. Bang. Itu dibedakan Oke, saya itu. jawab. Jadi, Oke, jelas saya ya. jawab ya. Bang Andi. Saya jawab ya, Bang Bang, ya. Andi, itu bukan Waktu yang saya mau ngomong itu, ini bukan memetik gandum, Bang. Bukan memetik gandum, bukan memetik cara gandum. menikah. Nah, Kenzo, jangan lari ke gandum dulu ya. Gandum pun dia nggak minta izin sama yang punya. Tadi Kenzo bilang ya, itu meminyaki. Pertanyaan gua, kenapa Maria Magdalena meminyaki? Lanjut. Kalau saya nggak bisa jawab, saya skip ya Pak Ustadz ya. Ini yang saya tahu emang dia mengurapi minyak dengan minyak narwastu. Nanti saya akan Bagus. cari tahu. Nanti Bagus. saya akan cari tahu. Minyak narwastu itu sangat mahal, Kenzo. Minyak narwastu itu sangat mahal. Sampai-sampai dibilang itu harganya mahal. Buat apa dibuang-buang? Saya tahu. Nanti saya tanya sama yang pinter nih. Nanti nih apa Kan sih? nggak mungkin, nggak ada hujan, nggak ada angin. Maria Magdalena membeli minyak narwastu yang sangat-sangat mahal. Sampai-sampai disindir oleh orang di situ. Buat apa? Pak Ustadz tahu nggak waktu dalam konteksnya kejadiannya waktu diurapi minyak narwastu itu apa tuh waktu di situ? Tahu, tapi gue pengen denger dari lo untuk gue koreksi kesesatan lo. Lanjut dulu, Kenzo. Ya, saya nggak tahu nih. Saya kalau ya nggak tahu, saya nggak berani ngomong. Atau saya nggak mau seperti itu. Saya nggak mau sok pintar orangnya. Saya akan tanya. Cakep, jujur. Mungkin sama orang yang lebih pintar saya akan tanya. Waktu Cakep. Maria Magdalena mengurapi minyak narwastu ke kakinya Yesus, itu bentuknya apa, seperti apa. Kalau saya nggak tahu, saya Cakep. ngerocos. Dibuat PR ya, Ngerocos Kenzo ya. ini. Buat PR. Buat saya. Pasti saya ketemu. Kalau Jadi PR pertanyaan pasti gua, saya pinter. nggak Kalau ada saya hujan, salah, nggak ada angin. Maria Iya, nggak ada Magdalena hujan, membeli minyak Ya. narwastu yang sangat-sangat mahal. Lalu untuk alasan apa Maria Alasan meminyaki apa? kaki dan Betul. rambut Yesus? Nah, itu PR ya. Nanti kalau udah ketemu, baru gua ajari supaya lo nggak tersesat. Lanjut, Bang Andi, Bang Abi. pasti dapat itu, karena di sini kan kita juga kan banyak yang mengerti, banyak orang-orang pintar yang mengerti. Kalau saya kan konsepnya lagi belajar, jadi yang saya tahu ya pasti saya jawab. Saya nggak mau dengan kepintaran saya menafsirkan ayat itu. Kalau salah ya udah susah kan gitu. Seperti itu sih yang saya pahami. Seperti Begini ya, kalau boleh ya, ngomong ya. lanjut, Bang. Setuju dengan Ustadz Unggul ya, minyak narwastu itu sangat mahal. Mahal sekali gitu harganya ya. Tradisi Yudaisme itu dipergunakan dalam momen-momen yang sakral, tidak dipergunakan sembarangan. Itu namanya buang-buang duit, gitu ya. Jadi itu dipakai dalam hal kekhususan, khusus banget itu. Artinya di sini ya wajarlah Bunda Maria Magdalena membuang duitnya yang banyak membeli itu untuk apa? Penghargaan kepada orang yang dekat dengan dia. Itu loh. Itu intinya di sana, bro. Jadi memang sebenarnya saudara-saudara kita Kristen, kembalikanlah Yesua Amasia itu dia adalah laki-laki yang normal, laki-laki sejati. Berilah dia kesempatan untuk menikmati kejantanannya. Kenapa sih nggak mau banget kalau Yesus bahagia gitu? Kenapa emang? Masalah gitu kalau Yesus menikah? Kan nggak masalah. Berilah dia kesempatan menikah. Kalian aja menikah kok. Orang lain kau larang. Padahal jelas di sana bersentuhan dengan mesra, membeli minyak yang begitu mahal. Di momen-momen seperti itu, kalian aja
ulang tahun aja beli jam tangan mahal buat suami dan istri. Ya berilah kesempatan Maria Magdalena gitu untuk menghormati orang yang paling dekat dengan dia gitu loh. Ya, Nah, kalau saya Anda kalimat Iya, penghormatan, gimana? kalimat Hah? penghormatan Bang Andi saya setuju banget tuh. Tapi karena emang dalam konsep di Alkitab tidak ada tertulis nikah, dalilnya tidak ada. Gini. Hari besar sunat aja Yesus dicatat. Bang Kenzo, Iya, Bang iya. Kenzo, Bang Kenzo. Yang saya Apalagi mau hari bilang, besar, Bang hari Kenzo, besar, Bang hari Kenzo. pernikahan. Masa Bang nggak ada Kenzo. tertulis? Bang Abi sebentar dulu biar saya nggak nyampe 1 menit, paling juga beberapa detik doang. Oke, Dalam sudah hal selesai. sunat aja Yesus tertulis, ya kan? Yesus disunat 8 hari. Ya nggak? Itu tertulis. Kalaupun ada seorang yang besar seperti Yesus di situ, kalau ada hari pernikahan, pasti akan tertulis. Di sini bukan masalah kita nggak mau, cuman tidak tertulis gitu loh. Nah, maksudnya apa gitu loh kalau dia dalamnya, itulah yang harus kita cari. Lanjut Bang Abi. Oke, yang gini, yang saya mau bilang bahwa ini bukan sekedar tradisi Yahudi. Tetapi yang kita bicara bukan masalah bagaimana cara menikahnya orang Yahudi, bukan. Tetapi yang saya ingin membuat ini menjadi mosi yang harus Bang Kenzo terima, apa, oke, dalam keyakinan yang orang dulu yang percaya Tuhannya Yahweh, apa keyakinan mereka tentang menyentuh perempuan yang bukan muhrimnya? Para rabi, apakah boleh kemudian mereka bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrim mereka dalam perbulannya mereka? Nah, itu yang paling penting. Kenzo, satu lagi Kenzo. Tadi Kenzo bilang harus ada tertulis. Boleh nggak gue bertanya dengan nakal dan genit? Mungkin tidak dituliskan karena dihilangkannya sejarah Yesus umur 13 sampai 29. Mungkinkah di saat-saat itu? Pertanyaanku nakal dan genit. Standby. Gak apa-apa Pak Ustadz, mantap. Itu logika, seperti itu logika, bisa. Kalau kita bilang masuk. Tapi juga sudah ada yang senior jawab Bang. juga. Halo Bang, izin dulu Bang, gue mau sholat dulu, izin. Ya. Baik. Monitor. Jadi gini, Pak Ustadz juga, saya juga boleh masuk juga karena tidak tertulis di situ. Pak Ustadz sedikit mengambil ke sana pada di situ waktu itu pesta, boleh, nggak apa-apa. Tapi juga ada yang senior juga mengatakan pada masa-masa dia umur segitu, dia adalah belajar menurut kebiasaan orang anak-anak bangsa Yahudi. Di umur ke-33 itu adalah umur yang pas untuk seorang itu memberitakan menjadi pendakwa. Salah lagi bro, di umur ke-33 Yesus mati, di umur ke-30. Bukan maksudnya di umur 30 itu 30. dia udah pantas. Iya, di umur 30 itu kan perjalanan dia kan 3 tahun dia memberitakan Injil ini ya kan. Di umur 30 itu dia yang menurut orang Yahudi itu udah mapan untuk menyiarkan berita-berita seperti itu gitu loh. Mengapa apa Pak Ustadz? Itu juga make sense buat saya. Iya. Padahal keren loh Kenzo. Padahal keren tuh, misalnya umur 13 sampai 29 diceritakan Yesus mengalahkan semua tetua-tetua Yahudi di dalam fakultas ketuhanannya. Itu keren tuh Kenzo kalau dituliskan. Karena kita nggak tertulis, semua orang kan bernarasi nih. Masuk nggak narasi? Maksudnya dia ini ya mentafsir, memikirkan ya. Ada yang seperti Pak Ustadz nih, bisa gak dari 13 itu dia kawin? Bisa. Saya nggak yang masuk logika saya nggak menyangkal. Nah, Bambang Nursena juga mengatakan bahwa di usia segitu dia juga belajar. Menurut seorang orang Yahudi itu anak-anak di umur sekitar itu mereka belajar dan umur sekian itu. Nah, umur yang udah mapan untuk menjadi seseorang yang memberitakan hukum-hukum. Jangan lupa Bambang Nursena bilang tentang tenda biru. Jangan lupa itu kanon ya, kanopi. Kalau di usia 13-29 itu sudah ada 2 pendeta yang berkata gini. Kalau Esra Soru itu jelas itu dia sekolah. Pertama dia sekolah itu SD, SMP, SMA, STT. Jadi di umur itu 20 sampai 30 itu dia di STT. Jadi Yesus itu menurut Esra Soru itu sarjana teologi. Itu satu. Kedua, di umur itu dia stay di Nazaret, nggak kemana-mana, aktivitas sekolah dan membantu ibunya karena bapaknya mati muda.
Kemudian Yesua Masya ini gitu. punya saudara 4 orang. Ini saya kutip dari Esra Soru. Oh gitu. Kalau Terus saya dari menurut Bambang Bambang Nursena kurang Iya. lebih sama, menguatkan argumentasi itu bahwa ya memang Yesus perlu sekolah gitu, perlu belajar. Seperti bagaimana anak Pak Ustadz juga boleh sih, nggak apa-apa sih. Namanya Esra Soru, namanya dia boleh begitu dia berbicara itu. Tapi kan ini nggak ada dalil juga ya. Semua orang bisa berdalil. Benar nggak benarnya hanya Nah, dia yang tahu. sekarang kita kan gitu. kembalikan ke Lukas 7 tadi yang kita bahas 36 sampai 49 itu. Apa tuh Bang Andi? Ya mengenai yang Maria Magdalena itu kan perikopnya seorang perempuan berdosa mengurapi Yesus. Coba aja buka Lukas 7 36 49. Itu ada lagunya tuh Bang, seperti jangan nyanyi dong. Saya lagi mengurapi. Nah, Jadi, Kenzo, mengenai yang itu bedanya di sini. Al-Quran menantang Kenzo. Boleh diuji dengan sastra, dengan sains, sejarah. Nah, di sini ketika gospel yang dikanonisasi ditantang, kalian langsung bilang, "Oh, itu tidak dikanon, itu apokrifa." Bahkan apokrifa saja diartikan langsung itu Injil palsu. Sebenarnya apokrifa itu bukan palsu. Jadi di sini untuk menguji di mana keberadaan Yesus umur 12 sampai 29 tahun, kita harus merujuk dengan sumber-sumber yang lain ada. Tapi kekristenan itu langsung gampang bilang, wah kalau nggak dikanon itu kitab palsu. Begitu standby. Tunggu, ini saya jawab dulu yang di bawah sebentar ya. Sama kayak Pak Ustadz juga kan. Kalau dalilnya nggak sahih, nggak doif kan nggak mau dipakai juga. Ya fair dong Pak Ustadz. Bang Genso, izin dulu Bang Genso. Ini ada di bawah lanjut. Dia kata siapa namanya Huta West Handi itu kan kata lu, ini bukan memang saya yang berkata, tapi saya mengutip daripada statement Pendeta Esra Solu di tahun 2020. Dia ditanya oleh audiens. Nah, Anda boleh nonton video saya. Semalam saya upload. Besar juga. Ya. Pendeta besar juga. Anda boleh lihat di situ. Bahkan di situ ditulis ya SD, SMP, SMA sampai STT. Yeah. Di umur 20 tahun dia kuliah di STT sampai 30 tahun. Jadi dia mahasiswa abadi 10 tahun dia kuliah. Lihat aja di situ, jelas di situ. Punya saudara perempuan, dia punya saudara 4 orang. Jadi ini bukan perkataan saya murni, tapi saya mengutip. Tapi hari ini saya ngomong karena saya punya congor untuk ngomong gitu ya. Padahal Bang Andi di tahun-tahun itu, orang di usia itu lebih condong kepada menikah. Jadi 13 sampai 90 kalau umurnya 90, sampai 1000 kalau umurnya 1000 dia masih bisa menikah di zaman itu. Nah, itu yang akhirnya memang agak kebingungan untuk para pendeta ini menjawab. Makanya jawabannya Pak Esra Soru itu paling keren menurut saya, bahwa dipadankan dengan manusia saat ini. Usia 13 itu adalah sekolah gitu kan. Itu juga di Indonesia. Karena kalau di luar usia 18 itu sudah hidup sendiri. Itu beda lagi itu ceritanya. Nah, disinilah memang kalau Bang siapa ini? Kenzo ini dia mau tahu, pada usia-usia itu ternyata Yesus telah ada di Bait Allah, dan karena 2 sampai 3 perbuatannya Yesus, maka Yesus tidak bisa ditolak untuk mengajar di dalam Baitullah. Ada 2 sampai 3 tindakan. Oke, saya perkuat lagi ya. Kalau Bambang Nursena itu di usia-usia itu seperti dengan ini saya kutip lagi nih, bahwa Yesua Amasya itu waktu umur itu sama dengan Muslim itu. Mereka belajar ngaji, ikro, mempelajari huruf Al-Quran kata per kata begitu, alif batasa gitu dan seterusnya. Begitu juga Yesua Amasya. Wajar menurut Bambang Nursena. Jadi identik pernyataannya, statementnya Bambang Nursena dengan Esra Soru itu gitu loh teman-teman. Jadi ini bukan karangan. Kenapa? Karena kalau tidak memberikan penafsiran atau tidak memberikan argumentasi, masa menjawab saja begini, ya tidak ada di Alkitab, Yesus hilang, masa begitu aja jawabnya? Tidak ada di Alkitab kok dicatat Bang, usia 13 sampai sebentar ya Bang, tidak ada kok di Alkitab 13 sampai 29, jadi nggak usah dijawab. Ya kalau begitu jawab, nggak usah diskusi gitu loh. Iya. Gitu ya. Bang, saya ada juga itu orang yang
ngomong sama saya, ini dia agama Buddha ya. Waktu Yesus segitu dia ke India pergi belajar katanya. Aduh. Iya, pernah dengar juga, pernah baca juga gue buku literaturnya itu diperkirakan juga menurut mereka Yesus pergi ke India. Jadi ketika sedang dicari-cari, ikut pedagang-pedagang, sampailah dia ke negeri India, lalu mengajarkan agama Buddha. Udah gabrul. Begini ya. Di usia 12 tahun kita tahu Maria Magdalena, Bunda Maria dengan Pak Yusuf itu menemani Yesus pergi ke sinagog. Tapi waktu itu dia lupa, dia pulang. Terus kemudian dia kembali menjemput lagi di usia 12. 13 dia melanjutkan sendiri. Betul. Nah, ada lagi pertanyaan ke Esra Soru. Kira-kira begini. Waktu Bunda Maria mendaftarkan anaknya sekolah, apakah kepala sekolah, guru sekolahnya itu mengetahui bahwa yang didaftar sekolah itu adalah Tuhan? Tentu mereka menolak kalau dia tahu Tuhan mau sekolah kan gitu. Itu sebenarnya lelucon daripada audiens yang ada di sana. Esra Soru kebingungan bahwa kan itu Yesus itu Tuhan Pak, kok sekolah gitu loh. Ini nggak bisa dijawab. Jawabannya adalah itu kan manusianya yang sekolah. Nah waktu manusianya yang sekolah, ketuhanannya kemana? Tapi Prof, saya masih belum ngerti Prof, sebagai murid Anda Profesor, kenapa Tuhan bisa on off Tuhan kan seperti gelar sama saklar? juga dengan anak Allah dalam kristologi kekristenan ya Bang ya. Ya kan harus memahami juga dalam kristologi juga ketuhanan itu, Tuhan itu kan gelar. Ya, kok Tuhan sekolah? Apalagi kalau saya punya jawaban sendiri loh, firman kok. Apa juga dia tahu kan? Ya kalau dia tahu nggak perlu sekolah dia bisa dong. tahu dari bapaknya itu kan. Nggak usah belajar lagi. Yang Apapun dia jelas, pasti tahu, yang jelas, tetapi yang secara jelas. anak manusia. Yang jelas Iya, karena kan kalian itu tradisi Bang, semuanya tradisi anak-anak. blunder. Tradisi anak. Jadi gini ya. Waduh. Ini topik Mantap ini kita nih. bawa, saya mengutip Esra Soru loh teman-teman yang ada di bawah ya. Ini saya nggak ngarang gitu loh. Semalam saya putar videonya. Kalau Iya, lu nggak putar apa-apa. videonya Esra Soru atau lu putar video ngarang gua, pun, ngarang pun nggak masalah. Bang Handi. Bang Handi ngarang Nggak pun boleh. nggak masalah. Bang nggak Handi. boleh ngarang. Mas akal. Bang Asal boleh mas ngarang. akal Bang. Ternyata Saya nggak mau Bang ngarang. Enggak, kayak Pak Ustadz kan dia ngomong gini, bisa aja kan dari 13 tahun itu dia nikah nggak tertulis, itu boleh. Sah-sah aja Bang kok, orang Kenzo, nggak tertulis kok. ternyata Ya kan, apakah ternyata benar? audiens Iya. Ntar dulu Bi, saya ini nggak ngarang kalau sebenarnya saya mengutip saja. Saya Iya, tahu. mengutip. Iya, Saya saya paling paham Bang. Yang nggak saya paham di paling bawah. sebentar kan. Bang Enzo, saya paling pantang berstatement itu kalau saya nggak mengutip, gitu ya. Artinya Iya. apa yang Iya, saya iya. katakan di sini itu ada datanya gitu. Ada Bang Nusena datanya. loh, sekelas Bang Nusena sama Esra Soru gitu Wah, ya. iya, Saya kutip. kelas berat itu Bang, itu kelas berat itu. Nah ini Iya. dipertanyakan lagi itu tadi ada kelucuan di sana Bang. Iya, ada lucu-lucuannya. Maksudnya saya paham Bang. Itu. Pertanyaan selanjutnya, kok Tuhan sekolah? Tuhan belajar. Belajar gitu loh. belum lagi Bang yang itu kok Tuhan nyusu, Allah nyusu. Nah, itu janganlah kan kesana lucu, ini gitu. juga lucu gitu loh. Ya kan? Ya, itu kan pertanyaan nakal juga kan kalau gitu. Sebenarnya Kalau saya sih gampang kalau ingin dijawab. menyelamatkan Kalau buat saya supaya- sih gampang dijawab. Kalau saya sih kalau Ya kan, boleh dalilnya berpendapat, mana kan gitu. Bang Keso kalau boleh berpendapat Iya. supaya Tuhan jangan dilecehkan, jangan direndahkan. Iya. Lebih baik mengatakan Yesua Masia itu Iya, adalah manusia seperti kita, perlu ilmu gitu. Iya. Nah, betul. setelah di usia 30 tahun. Iya, saya setuju. Sebentar dulu Bang, saya belum kelar. Iya. Di usia 30 tahun menerima wahyu firman dari Tuhannya, disitulah mulai dia disebut nabi atau rasul. Karena apa? Sebagaimana Yohanes 17:8, segala firman yang telah aku terima aku sampaikan kepada mereka. Nah, kalau mau tidak ada hujatan di sini, kembalikan aja Yesus sebagaimana Yesus. Jangan ditambah-tambahin seperti ada gelar Tuhan. Clear toh? Iya, Iya, clear. Bang Handi, ternyata orang-orang yang hadir di tempatnya Esra Soru itu orang-orang Kristen. Tetapi kenapa mereka bisa bikin repot beliau dalam menjawab? Itu karena sadar atau tidak sadar, ternyata orang-orang Kristen itu justru menerima bahwa wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil, bahwa dan dia Allah ya kan mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah, Taurat dan Injil. Maka ini lebih relate
ketika mereka mempertanyakannya, mau tidak mau akhirnya jawaban sekolah itu muncul. Begitu juga mereka tidak akhirnya berpikir seperti Bang Handi tadi untuk mengembalikan bahwa dia terima wahyu itu di usia 30 karena apa-apa yang dia perbuat sebelum usia 30-nya sudah berlandaskan pada hikmah daripada Taurat dan Injil. Itu akhirnya mereka juga tidak mau. Makanya Al-Quran ini ditolak 1110 kali gitu ya, tetapi tetap saja masuk. Kenapa? Yang saya bilang adalah relate. Al-Quran selalu mengatakan bahwa Taurat dan Injil adalah datang dari Allah. Ya, oke. Ya kan? Ya. Tetapi yang hari ini mereka pegang tidak seperti yang Bang Kenzo bilang, bahwa Bang Kenzo bilang seandainya itu nikah pasti tertulis, karena hal paling kecil aja ditulis kan, kata Bang Kenzo gitu kan. Tapi yang masalahnya yang ditulis tentang bagaimana itu Tuhan yang Esa yang harus diibadahi, Tuhan yang Esa, itu dilanggar lagi di bab penulisan yang berikut. Bahkan dianggap bahwa itu tidak kontradiksi, kan begitu. Nah, itu konstruk yang kemudian kita dapati dari penjelasannya Bang Kenzo dengan orang-orang yang sebenarnya semakin hari dia semakin belajar, dia semakin hari membawa sesuatu yang justru membuka tabir kebenaran. Salah satunya, coba perhatikan liturgi-liturgi yang hari ini mereka katakan bahwa ada sholat di dalam mereka gitu ya. Liturgi-liturgi itu diambil rata-rata dari yang mereka bilang ke kita bahwa itu adalah Injil-Injil apokrif atau Injil-Injil yang mereka bilang ini palsu. Kembalikan ke topik, Bi. Oke, kembalikan. Ya. Saya kembalikan ke topik ya. Gini Bro Kenzo ya. Saya dulu kita pernah diskusi bahwa Yesua Amasya itu bukan Tuhan, tapi dari atas kata kurios dia Tuhan kan gitu. Kalau ini kita samakan dulu persepsi kita, artinya apa? Kita berangkat dari situ, kita menyelamatkan Yesus dari segala fitnahan. Betul. Itu satu ya. Kedua adalah Yesua Amasya itu tidak pernah sekolah. Yesua Amasya itu ya, itu dikehendaki Sang Pencipta turun ke bumi melalui rahim Bunda Maria dengan begitu mukjizat menandakan kekuasaan Sang Pencipta. Tujuannya apa sih? Yesus ini nggak perlu sekolah. Kenapa? Karena yang mengutus dia memasukkan ilmu ke dalam kepalanya, ke dalam badannya. Nggak perlu sekolah dia. Karena kalau ada seorang utusan, seorang nabi sekolah, nanti dia mengajar, lu juga sekolah, ya lu ajarin, bukan firman Tuhan kok. Makanya nabi itu diberi gelar Umi, supaya nggak kena fitnah dia. Gitu loh. Artinya mari kita mengembalikan Yesua Amasya sebagaimana apa tujuannya diutus di muka bumi. Kalau ini kita satukan, Bang Kenzo aman terkendali menjawabnya. Serius. Itu kira-kira dari nambahin nih Profesor Handi. Kenzo sedikit aja Kenzo nambahin. Jadi PR Kenzo tadi, alasan apakah Maria Magdalena membeli minyak narwastu yang harganya sangat mahal, itu satu. Yang kedua, Bambang Nursena, Ezra Soru mengatakan bahwa Yesus sekolah. Itu tidak ada tulisannya, hanya penafsiran. Demikian juga misalnya gue bilang ya, apakah ada kemungkinan di usia itu Yesus menikah? Dasar argumennya apa? Bambang Nursena mengatakan itu tradisi Yahudi. Yang kita bicara ini bukan tradisi Yahudi. Yesus yang kalian imani sebagai Tuhan. Perlukah Tuhan sekolah? Itu ya ganjalan pertama. Ganjalan kedua tadi yang udah diceritakan Bang Handi. Lalu ganjalan ketiga, di dalam tradisi Yahudi tidak hanya sekolah. Di usia ketika selesai sekolah dipanggil orang sebagai rabi, hukumnya, syaratnya menjadi rabi itu harus sudah menikah. Jadi terlalu banyak ganjalan-ganjalan duri dalam daging untuk mengatakan hanya sekedar Yesus sekolah. Sementara kalau asumsi mungkinkah Yesus menikah, ada. Dasarnya apa? Yaitu perempuan kalau bukan suami istri nggak boleh bersentuhan, apalagi sampai menciumi gitu. Standby. Iya, semuanya itu kan. Saya boleh. Lanjut, Bang, Mbak. Mohon maaf, ya. Saya ini cuman sebentar lagi saya mau off. Maksudnya saya cuman nitip kata-kata di sini
buat Bang Kenzo dan teman-temannya gitu ya. Kebenaran cerita tentang Yesus pahit buat kalian memang. Tapi saya yakin waktu pasti berlalu. Gitu. Jadi di sini saya hanya bukan saya aja, mungkin teman-teman muslim yang lain lebih lebih cermat gitu. Kok Tuhan sekolah, kok Tuhan belajar, kok Tuhan takut malaikat, banyaklah koknya gitu loh. Jadi mohon maaf kalau tadi saya berdebat tadi tuh ada kekesalan sama si Agatha itu, mohon maaf host dan semuanya. Bang Handi apa kabar? Ustadz Unggul, Assalamualaikum. Jadi tadi sempat kita bersih tegang karena pertanyaannya itu lucu gitu. Dia harus ada Muhammad yang memerintahkan di Al-Quran. Sementara saya bilang yang perintah sholat itu bukan Muhammad tapi Allah mewahyukan ke Nabi Muhammad dan ada di Al-Quran. Sementara saya tanya balik, ada nggak Yesus nyuruh ke gereja nyanyi-nyanyi untuk menyembah Dia? Nggak ada. Ya udah deal gitu aja. Nggak perlu jadi sempet tadi saya jadi seperti Udah, orang santai. bodoh gitu, meladeni. Santai aja Bu Ana biasa Ya. ya kayak gitu. Nggak apa-apa Bu Ana, santai aja. Meladeni yang kayak gitu. Mereka Jadi begitu. mohon maaf sekali gitu ya. Makanya Nah, mesti untuk ada Bang Kenzo, perisai. Makanya untuk mesti ada Bang Kenzo juga perisai. saya mohon maaf. Ya. Paham. Ya, Kalau wanita gitu aja sih. biasa. Ini Ya. saya pamit dulu. Host, makasih banyak waktunya, tempatnya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan Iya. ke topik Bang Kenzo. Mudah-mudahan Bang Kenzo setuju dengan kesimpulan saya nih. Satu, Ya. Yeshua Masya itu manusia normal, ganteng, laki-laki sejati. Dia utusan Tuhan, biarkan dia menikmati kelaki-lakian sejatinya begitu. Jangan dihalangin dia. Dia utusan Tuhan. Iya. Dia hanya Tuhan, kurios, dia rabi. Kalau ini yang kita setuju, semua kita bisa bersalaman di sini. Tidak perlu lagi neko-neko bahwa ada gelar Tuhan di sana. Karena kata Tuhan itu dasarnya adalah Tuhan. Like Decker 1816 kalau nggak salah memasukkan kata H. Muncullah di Yohanes 13:13 itu. Inilah perubahan sangat signifikan. Untuk itu mari kita kembalikan saja, kita salaman di sini. Yesus manusia normal, ganteng, laki-laki sejati, utusan Tuhan, ilmunya paling tinggi di muka bumi waktu di zamannya. Ya. Karena satu-satunya laki-laki yang dipilih oleh Sang Pencipta, dialah untuk menyelamatkan domba yang hilang di Israel. Kalau ini kita pegang, kelar. Inilah yang dipegang oleh saudara kita Unitarian dengan saksi Yehova. Kelar toh? Kenzo, kalau ini kita setujui bersama. Kan dulu kita udah setuju ini, sepakat ini bro. Supaya kalau kita udah setuju ini, Yesus berdosa, nyentuh perempuan, bla bla bla, ada yang lain-lain. Biarkanlah apa adanya. Kira-kira begitu bro Kenzo. Semoga Mantap saja kita bisa sepakat hari ini tanpa ada paksaan apapun. Gitu brother. Kalau pemahaman ya kayak Tritung sama Wanes juga kan yang lagi viral, Yesus ciptaan. Enggak, bukan Anak Wanes, manusia. Unitarian. Kalau Wanes Yesus bukan ciptaan, Unitarian yang ciptaan. Iya. Wanes bukan ciptaan bang. Ada Bukan. yang satu. Iya, dia nggak ciptaan. Yang satu ciptaan. Justru saya juga pengen tanya, saya juga lagi pengen tanya sama yang ciptaan ini. Saya mau tanya, kalau Yesus manusia ciptaan, materinya apa sih? Ini yang saya mau ketemu. Saya beberapa kali mau ketemu Eben gitu. Saya mau tanya. Kalau lu bilang Yesus ciptaan, kasih tahu gue dong materinya apa dong? Bahan materinya apa kalau dia ciptaan? Kasih tahu gue. Bikin gue yakin supaya bikin gue yakin dari jawaban lu kalau Yesus diciptakan itu materinya apa? Begini, ini saya beri bantuan sedikit ya Bro Kenzo ya, mudah-mudahan bisa meluruskan dikit bahwa penciptaan manusia itu bukan seperti manusia di bumi menciptakan mobil, bukan. Penciptaan manusia itu hanya satu kali diciptakan seperti Adam. Yang lain itu diciptakan hanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kehendak Sang Pencipta melalui proses. Jadi ada penciptaan melalui proses, ada penciptaan itu langsung kun fayakun seperti Nabi Adam begitu. Nah, kalau penciptaan manusia itu materinya apa? Materinya adalah
adalah Allah sendiri yang mempunyai materi itu, mempunyai kehendak. Kehendak itulah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, itulah materinya. Bahwa Bunda Maria akan hamil dengan diperintahkan Gabriel menemui dia. Ya, materi-materinya nggak ada materi seperti material yang berbentuk bahan, enggak. Tapi materinya adalah kehendak Allah. Itulah ciptaannya di sana. Sebagaimana tertulis di Wahyu 3:14 kalau nggak salah, inilah ciptaan awal, amin. Situlah kira-kira bunyinya di sana, bro. Mantap banget Gitu. Mas Awad. Jawabannya Ini Bang kan, Andi nih. ini kan Jawaban Bang berbicara Andi nih. manusia. Ini kan berbicara manusia, seperti Ya. Adam ya Bang ya. Seperti Ya. Abang nih, saya jawab lagi nih, Abang punya narasi. Kita kan bicara manusia nih Bang. Kalau jelas kita mobil, kita pasti tahu dari bahan-bahannya pasti ada mobil, ada besi, ada juga dari plastik. Nah, kalau kita sama-sama komparasi dengan Adam, yang kita bicara juga manusia, satu dia punya ada dari tanah. Kita Hawa, dia ada tulang rusuk. Nah, kasih saya tahu, Yesus itu bahan materinya apa? Kalau dikatakan kita itu yang saya mau tahu. Padu-padankan dengan Hawa itu dari Nah, ini mana? saya luruskan lagi sekali lagi materinya apa Ya. nih ya. Manusia, semua manusia itu bersumber kehidupannya dari tanah. Ya, dari saripati tanah. Bukan cuma Adam. Ya, bukan cuma Adam. Terus manusia ini kita makan, kita subur, terus kemudian mohon maaf kita bergaul suami istri. Di situ Oke, ada hal-hal itu terjadi kan begitu. Ya. Kedua adalah kalau sang pencipta nggak menghendaki istri lu hamil, nggak bakal terjadi. Nah, disinilah dimaksud adalah penciptaan. Materi berarti itu. Ya, materinya di situ gitu loh. Jadi bedakan antara menciptakan laptop, ada materinya berupa benda, dengan penciptaan manusia hanya sekali nyemprot air mani itu. Itu loh, Bro. Itu kira-kira. Gini, kalau kita tahu bahwa anak manusia yang adalah firman yang menjadi manusia. Nah, ya kan? Nah, kalimat dia menjadi manusia, ya kan, cuman bedanya firman itu nggak turun langsung twing ke bumi kan gitu. Dia ada satu SOP-nya, karena manusia ada SOP-nya, harus dilahirkan. Atau Ada sel saya kan telur memahami- Bang Kenzo. Bentar, biarin. ada Jadi gini sel ya. telur, apakah Yesus dari sel telur, apakah dari sperma? Kan begitu. Oke, baik, saya jelaskan Ya lagi. kan? Saya jelaskan lagi ya. Kalau Anda mengutip Yohanes 1:14, firman telah menjadi manusia, kan begitu ya. Begini, Bro. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala atau Sang Pencipta itu berfirman. Apa itu firman? Firman itu kehendak, perintah, dan terjadi. Nah, kalau sudah berfirman, kehendak, dan terjadi sesuatu, itu bukan Allah itu sendiri, tapi ciptaan Allah gitu loh. Contohnya di Kejadian 1, Allah berfirman, jadilah terang. Jadilah bumi. Ya jadi, bumi itu bukan Tuhan. Seperti juga Yesus Mesia, dia berfirman, memerintahkan Gabriel mendatangi Bunda Maria. Hasil firman ini, hasil perintah ini, Bunda Maria hamil, melahirkan Yesus. Jadi bukan firman menjadi manusia, tapi kehendak yang berfirman. Jadilah Yesus Mesia, hamillah Bunda Maria. Jadi mudah kok dimengerti ini, Bang. Iya, ini udah Oke. konsep Bang. Berarti udah konsep ketuhanan. Kalau dalam kita kan firman itu kan beda sama berfirman. Kalau firman yang jadi manusia sama berfirman jadilah, ini pasti berbeda gitu loh. Nah, kita kan harus pahamin dulu satu-satu. Saya ngerti yang Abang maksud. Oke. Iya kan? Terima kasih kalau ngerti. Iya, kalau firman adalah dia pikiran Allah itu sendiri, pikiran Allah menjadi manusia. Bagaimana pikiran Allah itu diciptakan? Materinya apa? Sekarang dia sudah Bang jadi Kenzo. manusia. Bang Kenzo. Nggak paham. Boleh saya tarik sedikit nggak? Bang Kenzo ini dari hasil pernikahan kan, ada 2 kromosom kan, 23 Betul. dari sel indung telur dan 23 dari spermatozoid, betul? Ya, jadi 46 Sekarang gimana? begini, oke, sekarang apakah bisa saya mencari di dalam dengan melakukan penelitian pada tubuh Bang Kenzo dan menemukan sperma yang ada pada saat itu sebelum Bang Kenzo lahir? Bisa nggak? Dari DNA, Bang. Ya. Oke, cerdas jawabannya dari Ini DNA. kok Bang Abi nggak kelihatan ya? Masa? Iya nggak kelihatan, live jeda malah. Nggak kelihatan. Tadi itu. Nah, maka Bang Kenzo, ternyata Bang Kenzo coba perhatikan ya.
orang-orang percaya bahwa Yesus meninggalkan banyak hal untuk diperiksa DNA-nya. Dan ditemukanlah ternyata yang ditemukan daripada hasil penelitian adalah Yesus adalah manusia dengan kromosom yang hanya berjumlah 23. Artinya hanya berjumlah dari sel indung telur, tidak berjumlah 46. Tetapi kemudian Yesus yang lahir dan menjadi manusia sempurna dengan jumlah kromosom hanya 23, Allah kuatkan dia menjadi bukan orang yang bermasalah atau bukan orang yang dalam posisi ini sakit dan lain sebagainya. Kembali lagi, material yang abang cari ternyata adalah datangnya dari Allah, yang sama dengan manusia yang hari ini kita ya, walaupun kita lahir terus ada sesuatu yang gangguan, tapi ketika Allah bilang tidak ada masalah dengan hal itu gitu ya, maka kita akan hidup dengan itu. Abang paham nggak itu? Nah, artinya di sini dulu Bang Abi, kembalikan ke topik dulu. Gini ya Bang Enzo ya. Di sini perbedaan Muslim dengan saudara kita Kristen tentang firman. Oh iya. Ya, firman itu tidak berdiri sendiri, ada yang berfirman. Contoh ya, suara saya itu tidak akan keluar kalau saya tidak bersuara. Jadi ada pemilik suara. Kan seperti juga Allah Sang Pencipta itu, ada kita sebut Allah Subhanahu wa taala itu, dia adalah berfirman, berkehendak, ucapan gitu ya. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala punya mulut. Tapi firman ini adalah kehendak, isi kehendak perintah. Apa isinya? Ingin menjadikan sesuatu dengan kemahakuasaannya. Kalau ini kita satukan dulu, clear. Tapi menurut Bang Henso, firman itu adalah pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan itu adalah nggak bisa dimaterikan. Jadi kalau Tuhan berpikir ya nggak bisa dong. Masa Tuhan berpikir? Kan gitu. Tuhan itu berfirman, nggak perlu mikir. Itu loh Bang Henso. Gitu ya. Telak itu perbedaannya. Ya jauh, ini di sinilah yang bisa membedakan akhirnya apa? Outputnya adalah Yesua Amasya ini adalah firman menjadi manusia. Tapi kalau menurut kita, Yesua Amasya ini adalah Tuhan berfirman, Tuhan berkehendak, dan Tuhan Maha Kuasa memberikan sesuatu kepada Bunda Maria. Bunda Maria hamil, jadilah Yesus. Di sini terjadi kemahakuasaan. Nah gitu. Kalau mau apa materinya? Ya materinya adalah kehendak Allah itu. Perintah Allah itulah materinya. Nah, walau alam apakah disemprotkan ke dalam supaya dikawinkan dengan punya Bunda Maria gitu, saya nggak mau sebutin ini Komal, supaya dia hamil, walau alam bisawab, nggak ada yang bisa tahu itu. Yang jelas, karena ini kan nggak ada yang tahu. Ya nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas intinya outputnya adalah Bunda Maria hamil. Bunda Maria hamil itu atas kehendak yang maha kuasa. Tidak ada ya yang kehendak yang lain. Atas kehendak kun fayakun. Kehendak itu apa? Pikiran bukan? Kehendak itu bukan pikir. Masa Tuhan berpikir? Oh, jadi Tuhan nggak berpikir gitu? Ya nggak perlu dia berpikir, karena dia maha kuasa. Tinggal berkata, saya memerintahkan kau Gabriel, temui Bunda Maria. Bunda Maria heran, saya nggak bisa hamil dong, saya ini wanita suci. Akhirnya apa yang terjadi? Kehendak Sang Pencipta ini, perkataan ke Gabriel terjadi. Artinya apa? Firman adalah perkataan Sang Pencipta, isinya adalah perintah, ingin menjadikan sesuatu. Tinggal jadi ya jadilah. Kan begitu bro. Ya, kalau udah jadi gini Bang, emang kita sudah ada berbeda ya dari pemahaman firman ya. Ya kan, satu kita udah berbeda. Kalau abang bilang Allah nggak berpikir, ya saya juga sih nggak mau nyalain si abang gitu. Ya kan seperti kita kalau nggak berpikir juga, saya juga nggak pahamin kehidupan kita kayak apa, kayak robot atau seperti apa gitu. Ya kan, nah, saya sih cuma bisa bilang seperti itu doang. Kalau Allah berkehendak, saya yakin Tuhan pasti punya kehendak gitu loh. Kehendaknya pasti apa gitu ya. Tapi kalau Allah nggak berpikir, saya bingung jadi. Ya kan, karena begini ya, Allah itu tidak perlu berpikir karena berpikir itu dia yang menciptakan pikiran. Jadi segala sesuatu ciptaan itu nggak berada sama Allah gitu loh. Jadi gini, kalau kita kan tahu bahwa firman itu adalah pikiran Allah itu sendiri. Kalau kita bilang firman itu diciptakan, berarti Allah menciptakan dirinya sendiri. Gimana kita Allah menciptakan diri sendiri? Bukan firman itu diciptakan. Firman itu isinya perintah kehendak Tuhan.
Gitu loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu loh kira-kira. Di sinilah perbedaannya. Tapi ya silakan saja. Karena tapi nggak mungkin kita satu pendapat gitu aja sih. Karena apa? Kalau sampai lu sependapat sama gua, ya lu muslim. Iya bang. Bang Kalau Andi abang bisa aja. ngikutin saya, abang dibaptis kan gitu. Iya itu. Ayo baptis. Tapi ini diskusi untuk edukasi sih. Bagus diskusi Iya, kayak gini nggak ada edukasi, saling ya. nggak ada saling menghujat. Gak bagus kayak gini. Daripada kayak tadi semrawut kredit. Kalau cewek Bang kan kita Andi, Bang mati. Andi. Oke. Oh ya, Bang, Iya. disapa dulu nih. Ada Kak Mai sama Albert. Ini dari mana nih? Dari Oten atau Muslim? Aku nih dulu ya bang, aku lagi makan, nyimak aja dulu. Iya Kak Maya. Ya Albertus. Bang Handi. Iya. Ini siapa Bro Admin? Nggak benar lu Bro Admin. Kemarin gua telepon lu nggak angkat. Albertus Bang Andi. Iya aku. Ini Albertus ini apa? Ini siapa? Oten Bro atau- admin. Bro Admin. Albertus Bang. Bro admin udah kehapus. Albertus Franciscus Caperius Heri. Nah, Nama aslinya. yang penting jangan spiritus. Ya, jangan, nggak boleh. Dulu yang kayak yang begitulah kata-kata itu yang membuat Yahya Waloni terpidana. Jangan, nggak boleh. Saya jujur loh ya. Saya jujur. Iya, bagus, Nggak boleh. bagus. Saya itu menegur saudara saya Muslim kalau ada yang menghujat kayak gitu. Nggak boleh mengucapkan kalau di Bible itu nggak ada menyakiti penganut agama lain, nggak boleh. Kok bisa konangan ya Bang Andi? Kok bisa ketahuan ya? Suara Tahu kamu, saya Pak saya Abi itu juga pernah. tahu Pak Abi. Sebenarnya bukan Bro, suara. ini apa Muslim ya, Bang Handi? Bang Handi. Ya, Oh bukannya- iya. Bro Admin ini bukan suaranya yang ketahuan tapi baunya. Kecium dari jauh. Kadang-kadang ini Bang Handi kadang-kadang. Orang yang bisa diskusi lama sama kita itu Bang ini, Bang. Bang Kenso. Beliau ini, Bro admin. Enggak, sebenarnya Bang Kenso itu juga kadang-kadang naik kalau saya mau naik kan gampang. Kuncinya sama gua. Tergantung guanya. Gua sih cuma satu. Gua kalau udah kepepet, gua pakai 7x7 nih, Bang. Gua masih simpen sekarang. Masih ingat aja lu. 7x7 Gua 49. Gua pakai ilmu 7x7 udah selesai udah tiba. Tadi tuh waktu kita ngomong ada orang di bawah dia bilang gini, ayo sudah yang Muslim ini kalau aku ajak ke Papua gimana? Lah dia nggak tahu yang ngomong di atas ini orang Papua. Gimana sih? Ada urusan apa? Nyambungnya nggak nyambung. Di Tapi Papua saya Muslimnya kalau- juga banyak. Maaf, Bang. Ya, kalau boleh saya Banyak. terakhir ya, kalau boleh saya himbau, mari kita kembalikan anak Bunda Maria sebagaimana mestinya sih. Itu yang paling penting. Semoga edukasi kita ini bermanfaat buat siapapun gitu ya. Kalau seorang Muslim ya, ke iman Muslimnya, iman Islamnya itu semakin kuat. Kalau saudara-saudara kita Kristen, ya minimal ya bersyahadat saja. Inilah hidup yang kekal itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yeshua Masya Rasulullah. Bukankah Bang Ken sudah saya syahadatkan seperti itu? Iya, masih ingat Bang. Nah, kan Kenzo juga nggak mengingkari bahwa Yesus itu utusan. nah Itu 1001% itu benar, sangat benar. Buset 1001 loh, Bang. Siapa yang nyangkal di sini? Siapa itu mah Oten yang nyangkal? Alibaba itu 1. Oten yang nyangkal. Oten yang nyangkal kalau dia Yesus bukan utusan, berarti dia nggak tahu nih dia aliran apa nih. Semua Oten aliran semua sutet Bang. Oten mengakui Yesus itu utusan, itu Iya, tidak iya. salah. Aliran Sangat sutet benar. itu, sutet itu saluran udara tekanan tinggi, sutet. Itu Pas alirannya Bang Sudarman. Handi berarti. Lu nggak pernah dengerin ya Abi bagaimana Kenzo mengucapkan ini, coba diulang lagi ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yeshua Masya Rasulullah. Coba aja, coba ulang, hafal dia, coba. Coba Jangan Bang Kenzo. dikasih tahu Bang, bagi yang udah denger aja Bang, biarin aja dia. Coba diulang Iya kan? lagi, malu-maluin gua aja. Ya udah Yesus Hamasya Rasulullah tuh ya kan. Nah, itu kan. Nah, Iya kan Yohanes 17 ayat 3. Nggak bisa Iya. disangka berantem sama gua. Yang bilang Yesus bukan utusan berantem sama gua dia. Ya kan? mantap. Lu kasih gua dalilnya Bang kalau Yesus Enzo, bukan utusan. nggak kan bisa, gitu. nggak bisa. Utusan siapa tadi? Iya kan.
Tapi Utusan kalau siapa dia tanya tadi? gue, Yesus Tuhan bukan. Kalau Yesus Tuhan, waduh, gue diem dah kalau begitu dah ya kan. Gue diem nih. Mungkin Tapi kalau dia nggak melanggar bisa. Yesus, utusan. Dia pasti Katolik, debatnya di macam Bang Erzo Katolik marah dia. Nggak bisa. Katolik. Utusan siapa Iya. tadi? Utusan siapa tadi? Rasulullah. Enggak tadi. Iya. Yesus Rasulullah. Utusan siapa tadi? Ya Rasulullah, utusan Allah lah. Utusan Allah lah, urusan Bapak. Masa Oh, Jokowi yang utus dia belum ada Pak Enggak. Jokowi. Ini harus dikelirkan juga. Ini Allah yang gelar atau Allah yang nama? Mana ada Allah gelar Allah nama. Ini dia Lah, nih iya. korban LAI lagi datang nih. Dia udah tahu kalau ngomong ini pasti rame, makanya. Tapi gue salut sama kalian semua. Kalian adalah teman kami yang terbaik. Tidak ada pernah menghujat. Iya, daripada yang lain tuh menghujatnya nggak masuk di akal tuh. Iya. Kalau yang hujat-hujat itu mainannya Bang Handi. Tapi saya mau menghindari deh buang-buang waktu kalau kayak gitu-gitu. Serius. Apa ya? Nggak edukasi banget gitu loh. Iya, karena di Islam itu Bang Bro Admin, apa yang misalnya Bang Handi sampaikan itu tidak mungkin menjadi bentuk hujatan. Misalnya Bang Handi bilang, terus waktu Yesus kecil gimana? Di mana kekuasaannya dia gitu kan sebagai Tuhan itu di mana? Nah, pertanyaan seperti itu justru bukan hujatan gitu kan? Kenapa? Apalagi diambil dari ayat nih. Waktu kecil dia begini nih. Nah, dia netek nih. Itu jelas bukan bentuk hujatan. Kenapa? Karena ada dua hal. Yang pertama, Tuhan itu harus bulat maha kuasanya, sempurna maha kuasanya kan. Dengan Oke, teman-teman, terputus dari sananya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya. Mohon maaf atas segala hilap dari saya. Saya hanya memberikan berdasarkan data yang ada. Sekali lagi, mohon maaf atas segala hilap. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.